Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Hadi Pratama dengan NIM 21103040189, kelas D, jurusan Ilmu Hukum. Di sini saya akan merepresentasikan tugas kuas saya, tugas pengantar studi Islam dengan tema metode studi Islam abad pertengahan. Yang pertama, studi Islam era Bani Umayyah. Secara berdirinya dinasti Umayyah. Secara berdirinya dinasti Umayyah mengambil nama keturunan dari Umayyah Ibnu Abi Syam Ibnu Manaf. Kekuasaan Bani Umayyah berumur kurang lebih 90 tahun, yaitu 661 sampai 750 Masehi. Ibu kota negara dipindahkan Muawiyah dari Madinah ke Damaskus, tempat ia berkuasa sebagai gubernur sebelumnya. Dinasti Umayyah sama pemerintahannya telah terjadi pergantian sebanyak 14 orang khalifah. B. Capaian peradaban dinasti Umayyah. 1. Sistem pemerintahan, sistem demokrasi atau syura atau musyawarah untuk memilih khalifah dengan sistem monarki, pembentukan dewan-dewan, penetapan pajak dan kharaj, sistem pemerintahan provinsial, dan kemajuan di bidang militer. 2. Ekspansi. Ekspansi Bani Umayyah sangat luas, meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab. Selanjutnya, sebagian Asia kecil, Persia, Afghanistan, Palestina, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan, dan Asia Tengah. 3. Perkembangan politik. Bidang politik yang disusun pada tata pemerintahan Bani Umayyah adalah tata pemerintahan yang sama sekali baru untuk memenuhi perkembangan wilayah administrasi kenegaraan yang semakin kompleks. 4. Perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi. Bani Umayyah membangun Kubah Az-Zahra di Yerusalem, membangun banyak masjid dan istana yang indah. Di era Bani Umayyah, masa pemerintahan awali pada umumnya dapat disebut masa kemakmuran, keamanan, dan ketentraman. 5. Perkembangan corak dan ilmu pendidikan. Corak pendidikan era Bani Umayyah yaitu bersifat Arab, berusaha meneguhkan dasar-dasar agama Islam yang baru muncul, prioritas pada ilmu-ilmu nahwiyah dan bahasa, menunjukkan perhatian pada bahan tertulis sebagai media komunikasi, membuka jalan pengajaran bahasa-bahasa asing, dan menggunakan kutab serta masjid. 2. Studi Islam era Bani Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Berdirinya dinasti Abbasiyah tidak lepas dari peran Abu Muslim Al-Qurasini. Di tangannya pecahlah revolusi terbesar dalam sejarah Islam. Dengan tumbangnya dinasti Umayyah, ahli sejarah barat memanggil Great Revolution in Islam. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdullah Al-Saffah. Pada mulanya ibu kota negara adalah Al-Hishimah dekat Kufah. Tahun 760 Masehi, untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara, Abu Ja'far Al-Mansur memindahkan ibu kota ke Baghdad dengan bekas ibu kota Persia Ctesiphon. Dengan demikian, pusat pemerintahan dinasti Bani Abbas berada di tengah-tengah bangsa Persia. B. Peradaban pertama dinasti Bani Abbasiyah. Periode pertama tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi, pemerintahan mencapai masa keemasan. Secara politis, para khalifah merupakan tokoh kuat dalam politik dan agama, sehingga kemakmuran rakyat meningkat. Periode ini berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan Islam. Setelah periode ini berakhir, pemerintahan dinasti Abbasiyah mulai menurun dalam bidang politik, meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang. C. Ilmu pengetahuan dinasti Abbasiyah. 1. Bangsa yang akan peduli ilmu pengetahuan. 2. Gerakan penerjemah. 3. Perpustakaan Bait al-Hikmah dan Darul Hikmah sebagai pusat kebudayaan Islam dinasti Abbasiyah. 4. Pembagian ilmu ada 2 pembagian ilmu, yaitu ilmu nakal al-syara, 2 ilmu akal atau ilmu hikmah. D. Teknologi dinasti Abbasiyah. 1. Bidang ketenturan. 2. Seni arsitektur. 3. Studi Islam era Bani Autonom atau Turki Utsmani. Asal-usul. Nama kerajaan Utsmaniyah itu diambil dari dan dibangsakan kepada nenek moyang mereka yang bernama Sultan Utsmani Ibnu Sauji Ibnu Artokol Ibnu Sulaimasyah Ibnu Kia Alp, kepala kabilah kabupaten di Asia Tengah. Awal mula berdirinya dinasti ini banyak tertulis dalam legenda dan sejarah sebelum tahun 1300. Dinasti ini berasal dari suku Koyik Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina kurang lebih 3 abad. Pada abad ke-13 Masehi, mereka mendapatkan serangan dan tekanan dari Mongol. Akhirnya mereka melarikan diri ke barat dan mencari perlindungan di antara saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Turki Seljuk yang dataran tinggi Asia Kecil.
Di bawah pimpinan Ertuğrul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II yang sedang berperang melawan Bizantium. Karena bantuan mereka inilah Bizantium dapat dikalahkan. Kemudian Sultan Alauddin memberi imbalan tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu mereka terus membina wilayah barunya dan memilih kota Sukut sebagai ibu kota. Perkembangan dinasti Turki Utsmani. Turki Utsmani mengalami kemajuan pada masa Sultan Muhammad II atau Muhammad Al-Fatah. Beliau mengalahkan Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi yang merupakan kekuatan terakhir Imperium Romawi Timur. C. Kemajuan Turki Utsmani. 1. Bidang kemiliteran dan pemerintahan, mempunyai kesatuan militer yang bernama Janissary atau Insi Syariah. 2. Bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Turki Utsmani merupakan perpaduan bermacam-macam kebudayaan, diantaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. 3. Bidang keagamaan. Agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat hingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Di Turki Utsmani pasca Sulaiman Al-Qanuni. Pasca pemerintahan Sulaiman I merupakan puncak kejayaan dari kerajaan Turki Utsmani. Beliau terkenal dengan nama Sulaiman Agung atau Sulaiman Al-Qanuni, akan tetapi setelah beliau wafat, sedikit demi sedikit Turki Utsmani mengalami kemunduran dan terjadilah perebutan kekuasaan antara putra-putranya yang menyebabkan kerajaan Turki Utsmani mundur. Akan tetapi meskipun terus mengalami kemunduran, kerajaan ini untuk masa beberapa abad masih dipandang sebagai militer yang tangguh. Kerajaan ini masih bertahan 5 abad lagi setelah peninggalnya Sultan Sulaiman pada 1566 Masehi. Kemunduran dinasti Turki Utsmani disebabkan karena 1. Heterogenitas penduduk, 2. kelemahan para penguasa, 3. budaya pungli, 4. pemberontakan antara Janissary, 5. merosotnya ekonomi, dan yang terakhir terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Studi Islam era Bani Mughal. Sejarah berdirinya dinasti Mughal. Dinasti Mughal di India dengan New Delhi sebagai ibu kota didirikan oleh Zahiruddin Babur pada tahun 1526 sampai 1550. Salah satu dari 7 timur lain, ayahnya bernama Umar Mirza, penguasa Fargana. Pada tahun 1504 Masehi, ia menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Dinasti Mughal merupakan salah satu warisan peradaban Islam di India. Dinasti ini merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi yang melalui perjuangan yang panjang hingga akhirnya terbentuk sebuah dinasti yang memusat, yang merupakan suatu usaha membentuk sebuah kultur Islam yang didasarkan pada sebuah sinergi antara warisan Persia dengan bangsa India. Sistem dan kelembagaan pendidikan pada dinasti Mughal. Pada masa kerajaan dinasti Mughal, Islam pendidikan memperoleh perhatian yang cukup besar. Untuk keperluan ini, kerajaan mendorong untuk menjadikan masjid selain tempat ibadah juga selain tempat belajar bagi masyarakat. Di masjid memang telah tersedia ulama yang memberikan pengajaran berbagai cabang ilmu agama. Bahkan di masjid juga telah disediakan ruang khusus bagi pelajar-pelajar yang ingin tinggal di masjid sama mengikuti pendidikan. Lembaga pendidikan dinasti Mughal. 1. Lembaga pendidikan. Pada masa dinasti Mughal dibagi menjadi 3 jenjang dan beberapa bidang. 1. Pendidikan dasar yang dilaksanakan di masjid. 2. Pendidikan lanjutan yaitu madrasah. 3. Pendidikan tinggi atau universitas. 2. Perpustakaan. Berbagai kegiatan tulis-menulis dalam masalah agama, sejarah maupun syair berada di perpustakaan kerajaan sekaligus penyebaran ilmu pengetahuan sehingga banyak dijumpai perpustakaan yang ada di berbagai wilayah dinasti Mughal. 3. Khankah atau pesantren. Pencetus khankah atau pesantren yang dipimpin oleh ulama atau wali khankah pada era ini merupakan pusat studi Islam yang dinilai baik. Khankah diajarkan berbagai ilmu pengetahuan seperti matematika, logika, filsafat, tafsir, Quran, hadis, fikih, sejarah, dan lain-lain. Lembaga pendidikan dinasti Mughal pada masa pembaharuan. 1. Madrasah Darul Ulum di India. 2. Sekolah Muhammadan Anglo-Oriental College atau MOASI di India. 3. Universitas Muslim Aligarh di India. Kemunduran dinasti Mughal. 1. Kemerosotan murah dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemberontakan dalam penggunaan uang negara. 2. Semua pewaris tahta kerajaan pada paruh waktu terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan. Dan yang terakhir yaitu studi Islam era Bani Safawi. Sejarah berdirinya dinasti kerajaan Safawi di Persia, yaitu sebelum menjadi sebuah kerajaan besar. Pada awalnya kerajaan Safawi hanya merupakan gerakan atau aliran tarikat yang didirikan oleh Safi al-Din Ishaq al-Darduri.
pada tahun 1252 sampai 1334 Masehi di Azerbaijan. Tarekat ini dinamakan Safawi yang diambil dari nama pendirinya. Nama tersebut bertahan hingga airan ini beralih menjadi gerakan politik bahkan hingga berhasil mendirikan kerajaan. Di kemajuan dinasti Safawi, perjalanan Safawi telah mencapai kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang, antara lain politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan militer. Kemunduran dinasti Safawi. Faktor inter mundur dan kehancuran kerajaan Safawi adalah sebagai berikut. 1. Terjadinya perebutan kekuasaan dan kerajaan yang disebabkan oleh tradisi penunjukan raja. Selanjutnya, faktor ekstern menyebabkan kemunduran, bahkan kehancuran kerajaan Safawi adalah 1. Konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani dengan Safawi yang tidak pernah berhenti, mengakibatkan lemahnya kekuasaan Safawi. Kerajaan Safawi akhirnya mengalami kehancuran dan berakhirlah kekuasaan dinasti Safawi di Persia pada tahun 1752 Masehi yang dijatuhkan oleh Nadir Shah, seorang kepala salah satu suku bangsa Turki yang ada di Persia ketika itu. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri presentasi saya. Bila ada salah kata, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.